juga masih melihat Iya ketika sudah bel masih ada di depan gerbang belum masuk di kelas. Kemarin juga ada perselisihan antara Zaka dengan Astrid, ya kan? Nah, hal ini nyaman nggak sepertinya kalau di kelas kalian? Tidak enak Bu, karena ada teman yang menjadi saya. Ya Bu, ya cuma siapa yang suka datang terlambat, juga Bu. Baik, karena perasaan tidak nyaman itu, agar suasana pembelajaran kita kondusif, hari ini kita akan buat keyakinan kelas, ya. Sepakat? Sepakat. Setelah membuat keyakinan kelas bersama Bu Budi, kami menjadi semakin nyaman dan betah di kelas. Selain itu, kelas kami juga semakin tertib dan nyaman. Terima kasih. Karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk kegiatan diseminasi. Mohon izin, kali ini bukan maksud saya untuk menggurui atau apa. Maksud saya di sini hanya ingin berbagi informasi, hanya sharing ilmu apa yang telah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Salawat serta salam selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, mohon izin ya, karena di sini mungkin saya masih bawa pencur. Kalau ilmu pengetahuan dengan saya yakin lebih luas dan lebih berpengalaman. Ini hanya sekedar berbagi informasi apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Di awal, salam dan bahagia. Mengapa saya tuliskan salam dan bahagia? Karena mengingatkan, oh masih blue ya. Sekedar. Oke. Di awal saya tuliskan salam dan bahagia. Ini mengingat tujuan pembelajaran kita, tujuan pendidikan di Indonesia ini, kita akan mengantarkan anak-anak kepada salam keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya bagi anak. Mari kita sepakati bersama bahwa tujuan kita membersamai anak-anak adalah untuk menuntun mereka. Baik. Baik Bapak Ibu, ini adalah diseminasi budaya positif. Budaya positif adalah fondasi menuju kesuksesan. Kita akan tanamkan budaya bukan sekadar disiplin positif lagi, tapi sudah merupakan budaya. Kita akan ciptakan budaya positif di SMA Negeri Bandar Kedung Mulyo ini. Mari saya mengutip story-nya Bu Tiwi ini sebenarnya ini. Kemarin itu saya membaca SW-nya Bu Tiwi bahwa setiap orang yang kita jumpai itu adalah guru, setiap tempat yang kita datangi adalah sekolah, dan setiap pengalaman yang kita alami adalah pelajaran. Terima kasih Bu Tiwi. Oh, di kaosnya Pak Siti ada ya. Semoga kita menjadi insan-insan pembelajar sepanjang hayat. Mari kita hadirkan diri kita, mari tarik nafas sedalam-dalamnya dulu. Kita belajar bersama-sama di sini. Mari kita tarik nafas sedalam-dalamnya. Tenangkan hati, tenangkan pikiran, berdamai sejenak. Semua situasi dalam diri untuk hadir seutuhnya di ruang diseminasi ini. Baik, sudah siap Bapak Ibu? Disiap-siapkan ya Pak. Terima kasih Pak Lasimin sudah menyiapkan. Mari kita samakan konsep terlebih dahulu. Tujuan pendidikan. Sebenarnya
tujuan kita dalam mendidik anak-anak itu apa sih? Apakah kita ingin mencerdaskan anak bangsa seperti yang tertera di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Mencerdaskan yang seperti apa? Sebagai pendidik, tujuan pembelajaran ini saya kutip dari filosofi Ki Hajar Dewantoro, bahwa mendidik sebenarnya adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia seutuhnya dan anggota masyarakat. Jadi, menurut filosofi Ki Hajar Dewantoro, kita bukan menuntut anak-anak, melainkan menuntun. Menuntun di sini dikatakan apa? Dikatakan menuntun, bukan dikatakan apa namanya menuntut. Terkadang kita menuntut anak-anak belajar harus lulus sesuai dengan KKN. Sebenarnya inti dari belajar itu apa sih? Belajar itu sebuah proses untuk menemukan ini tadi, menemukan kodrat yang sudah dimiliki anak-anak. Kalau menurut filosofi Ki Hajar Dewantoro, setiap anak itu memiliki kodratnya masing-masing. Bukan lagi sebuah kertas kosong yang dapat ditulisi oleh orang dewasa, tapi anak-anak memiliki takdirnya masing-masing. Kita sebagai guru, kita hanya menegaskan takdir itu. Ini saya kutip dari filosofi Ki Hajar Dewantoro. Jadi anak-anak itu memiliki takdirnya masing-masing. Setiap anak berbeda, setiap anak itu unik. Sebagai guru kita membersamainya dan menegaskan takdir itu. Agar apa? Agar mereka mencapai selamat dan bahagia yang setinggi-tingginya sebagai manusia seutuhnya. Dikatakan seutuhnya di sini mereka merdeka. Mereka merdeka bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri dan ketika mereka hidup di dalam masyarakat. Sepakat dengan tujuan pendidikan ini? Oh tidak? Oh belum? Masih berpikir ya? Kalau itu yang tunggal Pak Asimin berpikirnya? Oh sekarang sudah panggil. Kita lanjut ya. Baik. Saya ada pertanyaan pemantik di sini. Pertanyaannya setuju atau tidak setuju? Mungkin ini Pak Faris ini yang jawaban di pernyataan pertama ini Pak Faris dengan sama dengan saya kayaknya. Awalnya saya berpikir seperti ini. Yang pertama, monggo dipenggali piyambak-piyambak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju nopo mboten? Monggo. Ada yang ingin berbagi pendapat di sini? Monggo Pak Faris atau yang lainnya? Bu Tiwi, monggo Bu Tiwi. Oh, hukuman dapat mendisiplinkan anak-anak. Mari kita renungi dulu apakah benar ya hukuman itu mendisiplinkan anak. Seperti saya yang sudah saya lakukan itu. Ketika anak-anak datang ke kelas saya terlambat, ketika anak-anak saya ada di kelas tapi anak-anak masih di kantin, itu anak-anak saya beri konsekuensi, mentraktir teman sekelasnya. Dan itu alhamdulillah ada apa ya, jeda ya. Tapi saya berpikir ke depan, seandainya anak-anak tidak saya berikan konsekuensi itu, apakah mereka sadar ya? Ketika tidak ada hukuman, ketika tidak ada penghargaan, apakah mereka akan sadar dengan sendirinya untuk melakukan tanggung jawabnya? Itu. Yang kedua, apakah setuju atau tidak setuju pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Contoh, saya dulu pernah jangan tahu Aldi kan di kelas 11-7 sekarang itu kalau nggak salah. Dulu Aldi itu hafal Yasin Bapak Ibu. Jadi setiap kali dia melakukan pelanggaran, dia itu selalu milih hukuman pun pulau ngapalakan Yasin mawon. Saya berharap itu, oh ya barangkali semoga terbuka hatinya dengan dia membaca Al-Quran dan seterusnya gitu. Ternyata sampai kelas 11 dibaleni malih di Pak Endi. Aldi sinten Pak, izudin namanya ibu saya lupa, Muhammad Aldi. Iya Muhammad Aldi. Itu hafal Yasin itu Pak. Aldi itu. Monggo kita renungi, apakah pemberian hukuman dengan hal positif setelah apa kita beri tugas untuk membaca, buat resum dan seterusnya. Apakah hukuman itu akan meningkatkan disiplin anak-anak? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apa benar?
atau itu hanya bersifat sementara? Mari kita renungi masing-masing. Ketika pembelajaran, saya sering memberikan bintang kepada anak-anak yang berpartisipasi aktif dalam pembelajaran saya. Siapa hari ini yang berpartisipasi aktif, baik itu bertanya maupun berpendapat, saya beri bonus tanda bintang. Di daftar nilai saya berikan tanda bintang. Tanda bintang itu saya beri tambahan nilai nanti. Ketika dia nilainya tidak mencukupi dengan tambahan bintang itu nilainya, ternyata banyak yang aktif. Monggo Pak Udin, selamat datang, selamat berbelanja. Ketika saya memberikan bintang kepada anak-anak itu luar biasa, banyak sekali. Di kelas cinta itu di 10 apa nih? Cinta sama Eva itu 10-6 kalau nggak salah. Wah itu aktif sekali. Terus di 10-5 itu ada Melina, anak-anak yang nggak biasa aktif itu aktif sekali ketika saya berikan bintang. Terus suatu ketika tidak ada informasi, tidak ada saya bubuhi nanti yang berpartisipasi aktif akan mendapat bintang. Ketika saya bertanya anak-anak setelah melakukan pembelajaran, ada yang ditanyakan, ada yang perlu disampaikan, senyum. Apakah kita sama? Atau berbeda? Mungkin saya yakin pembelajaran yang dilakukan Bapak Ibu di sini ini lebih interaktif, ya, lebih anak-anak bisa beraktivitas. Tapi kebetulan di pembelajaran saya saat itu, ketika saya berikan bintang, anak-anak ketika saya berikan penghargaan, anak-anak itu lebih antusias. Tetapi ketika tidak saya berikan penghargaan, kok ending-ending saja gitu. Tidak ada perubahan yang signifikan. Akhirnya saya merenungi. Pripon Pak Irawan. Boleh saya lanjutkan dulu? Okay. Biar tidak molor nanti Pak Irawan. Jadi saya renungi itu. Oh, ternyata apa yang saya lakukan sementara ini beberapa waktu yang lalu tidak ada perubahan yang signifikan ke arah ke depan. Mungkin efek jerah itu berlaku hanya sementara saja. Saya lanjutkan. Baik, diseminasi kali ini yang akan kita bahas topik dalam diseminasi kali ini yakni disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia. Kita akan belajar restitusi yakni 5 posisi kontrol, dan terakhir restitusi kita akan belajar segitiga restitusi. Bapak Ibu mohon maaf, di sini saya juga sama-sama belajar tentang hukuman, tentang penghargaan, tentang disiplin positif, tentang kebutuhan dasar manusia, dan cara terbaik posisi kontrol kita ada di mana untuk menghadapi tantangan-tantangan pada murid. Saya lanjutkan. Mari kita eksplorasi satu persatu. Kita akan mengeksplorasi konsep disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Sementara ini yang ada di benak panjenengan sedoyo, disiplin itu apa sih? Kira-kira apa disiplin itu? Bagaimana Pak Yudi? Konsekuensi. Kalau saya dulu berpikir disiplin itu adalah ketaatan. Disiplin itu adalah tata tertib. Jadi anak-anak itu harus disiplin. Disiplin artinya apa? Patuh, taat. Dengan apa? Dengan tata tertib yang ada. Jika dia melanggar kedisiplinan itu, ada konsekuensi yang dihadapi oleh anak-anak, ada hukuman yang didapatkan oleh anak-anak. Mari kita kupas. Sebenarnya disiplin itu, ini saya kutip dari Diane Gross, dia seorang pakar pendidikan. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi di sini yang kita bidik adalah disiplin diri pada anak-anak, bukan disiplin yang kita tuntut. Anak-anak memiliki kesadaran pribadi bahwa tujuan, nilai-nilai kebajikan apa sih yang ingin dia miliki. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu yang saya pikirkan kemarin-kemarin itu.
Kecenderungan adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ketika anak-anak, kamu harus disiplin. Anak-anak merasa tidak nyaman. Kalau saya tidak memakai sepatu hitam, nanti saya akan dihukum. Kalau saya tidak memasukkan baju saya tidak rapi, nanti saya akan dihukum. Nah, ini yang akan kita kupas Bapak Ibu. Apakah dengan hukuman atau dengan konsekuensi anak-anak bisa mengubah, anak-anak bisa berdisiplin diri saat ini maupun di masa depan. Baik, kita lanjutkan. Nilai-nilai kebajikan apa? Ini ada nilai-nilai universal yang kita sepakati. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, bersifat umum, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku memiliki tujuan. Itu yang diungkapkan oleh pakar pendidikan William Glasser pada teorinya yakni teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Motivasi intrinsik itu motivasi yang ada dari dalam dirinya sendiri, bukan dari tekanan, bukan dari motivasi orang di luar, tapi motivasi itu muncul dari diri anak itu sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan apa di dunia pendidikan di Indonesia ini? Yang kita sepakati adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi itu. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini bukan hal asing lagi saya rasa bagi Bapak Ibu semua. Jadi tujuan kita adalah membuat anak-anak berdisiplin diri tentang tujuan nilai-nilai kebajikan yang akan dicapainya nanti. Kita lanjutkan. Nah, baik Bapak Ibu, kita sedikit bermain ya untuk menegakkan disiplin itu yang seperti apa. Terus kemudian siapa yang berhak mengontrol diri kita, apakah orang lain atau diri kita sendiri. Bersama dengan Monizin, bersama dengan teman sebangku, mari kita salah satu menjadi A, kemudian salah satu lagi menjadi B. Genggamkan tangan, anggap saja di genggaman A, tim A, anggap saja di kanan ini tim A, yang sebelah kiri adalah tim B. Yang tim A, mari kita genggamkan tangan yang isinya ini catat sesuatu, tidak perlu secara kertas gitu. Catat sesuatu di genggaman tangan ini, sesuatu yang luar biasa, yang perlu jenengan pertahankan. Tidak ada orang lain yang bisa membuka genggaman tangan Anda sesuai dengan keyakinan panjenengan. Kemudian tim B berusaha karena KO, penasaran dengan apa yang digenggam oleh tim A. Dengan sekuat tenaga, bagaimana membujuk, merayu tim A agar dia mendapat bisa membuka kepalan tangannya itu. Kira-kira misalkan Pak Siti dengan Bu Sri, Pak Siti yang memegang. Bukan maksudnya. Oh, Pak Siti, mohon maaf ya Bu Sri. Bu Sri jenengan jadi tim B. Oh ayah. Oke, Bu Sri tim B, Pak Siti tim A. Monggo Pak Siti, ada sesuatu Pak Siti. Bu Sri boleh melakukan segala. Oh nggak bisa berasa. Oke. Saya anggap di sini Bu Siti yang punya sesuatu yang berharga itu. Bu Siti. Karena biasanya sepaketnya itu Bu Siti dan Pak Siti. Bu Sri. Oke, Taniku. Bu Sri yang menggenggam tangan, Pak Sigit yang akan berusaha membuka genggaman tangan. Apapun yang dilakukan Pak Sigit, diberi traktiran bakso juga nggak apa-apa, atau seberapa uang, atau anggap saja kasih Pajero, Civic Turbo atau apapun. Pun monggo, silakan Bu Siti berikan sampaikan alasan panjangnya. Oh Bu Sri, ya Allah, apapun Bu Sri. Jangan Pak.
Itu pakai mic. Pakai wireless. Kecantol ya. Ya, Pak. Maju saja, Pak. Ketemuan Sumat. Ketemuan Sumat. Enggak. Ya. Iku sing sampean go, iku apa, Pak? Sama lupa ya. Apa? Sesuatu yang bisa saya sampaikan ke anak. Penting nggak? Manfaat yang sampean. Manfaat untuk sampean. Iya. Karena kalau anak menjalankan ini, saya Aku pengen deh. Sampai kalau udah 5.000. Aduh, Iya udah ya. 10.000. Deal. Kalau udah. Lo berarti apa ya? Gampang sama motor duitan. Kamu deh. Oh iya. Oh kan buka, nggak boleh. Anggrek, kembangnya akeh. Ayo. Oh iya. Kita ini nggak penting kan nggak butuh sama dua ya nggak apa-apa. Akrab butuh yang kurang deh. Sama dua nggak butuh. Kenapa saya suruh buang? Karena biasanya orang itu ada yang punya karakter babi. Kalau ditarik tambah maju. Tapi kalau ditahan ya, kalau ditarik maju. Tapi kalau udah ya kalau udah terus udah tanda lah. Terus kau bisa. Coba kalau dilarang. Oh coba. Iya. Jadi kalau saya dua-duaan nggak penting kalau ngomong. Masih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. luar biasa sekali. Terima kasih Pak Sidik, luar biasa radiannya 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, money way. Ternyata Bu Siti ini juga punya unggahan begini. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bu Siti ngapain nggih? Masalahnya di otak saya itu ada Bu Siti. Bu Sri pangapunten nggih, saya salah sebut melulu dari tadi. Ketika Pak Lasin ini karena dari hati yang dalam hati saya itu ada Bu Sitinya di sini. Bu Sri punya pendapat yang luar biasa, tapi tadi hampir terbuka tangannya. Ini mau saya berikan ke Pak Sidik asal Pak Sidik mau menjalankan amanahnya ini. Sebenarnya atas paksaan atau tidak Bu Sri itu? Yakin tidak, tapi atas kemauan Bu Sri sendiri. Pak Sidik juga demikian. Wis punya teknik tersendiri. Ada orang-orang yang punya apa tadi Pak Sidik seperti babi dan dia mohon maaf. Kalau ditarik itu dia akan semakin maju, kalau dilepaskan dia akan mundur. Cara-cara Pak Sidik juga luar biasa. Pak Sidik punya alasan yang begitu kuat untuk mempertahankan apa yang beliau inginkan. Dari dua hal ini, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan? Apakah Bu Sri dikontrol oleh Pak Sidik? Tidak. Apakah Pak Sidik manut terkontrol oleh Bu Sri? Juga tidak.
Oleh karena itu, setiap anak pun juga demikian. Mereka memiliki alasan masing-masing untuk mempertahankan pendapatnya. Nah, nanti tugas kita sebagai fasilitator mengarahkan anak-anak itu. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi dong untuk Bu Sri dan Pak Siti luar biasa. Baik, saya lanjutkan. Perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Kalau dulu kita mengenal teorinya Sinten ini Pak ya, stimulus respon ini, Thorndike atau Pavlov ya ini? Pavlov ya Pak Siti ya. Stimulus respon bukannya Thorndike. Iya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Kita ajari anak-anak ben podo pandangannya dengan kita. Sebenarnya bukan hal itu. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau ini menurut teorinya William Glasser, teori kontrol yang berhak mengontrol diri kita sendiri ya hanya diri kita sendiri. Kalau dulu perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun kali ini menurut pakar pendidikan ini, William Glasser ini, semua perilaku itu memiliki tujuan seperti yang dilakukan oleh Bu Sri tadi. Beliau menggenggamkan tangannya karena beliau memiliki tujuan tersendiri. Mungkin ada sesuatu yang luar biasa, ada amanah di dalam tangan Bu Siti sehingga Bu Siti tidak mau membuka kepalan tangannya. Pak Siti juga demikian. Bagaimana caranya membuka tangan Bu Siti? Pak Siti? Ya Allah. Oh gantian ya Pak Lasimi, terus Pak Lasimi nanti gantian Bu Siti. Ya Allah pangapunten Bu Sri ya Allah astagfirullahaladzim. Kalau stimulus respon itu sangat bisa mengontrol orang lain, tapi kalau di sini kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian kita di stimulus respon adanya disiplin, adanya hukuman, pemaksaan pada saat bujukan gagal. Kalau kita merayu membujuknya gagal, kita paksa. Ini akan menimbulkan ketidaknyamanan di dalam diri seseorang itu. Dalam pendidikan kali ini kita akan berkolaborasi dan berkonsensus menciptakan pilihan-pilihan baru yang bisa dijadikan solusi dari tantangan tersebut. Kemudian di stimulus respon ada model berpikir, ada yang menang, ada yang kalah. Kali ini win-win solution, semuanya menang, semuanya punya alasan masing-masing. Nah ini dari teori-teori kontrol ini tadi yang disampaikan oleh William Glasser bahwa kita tidak mungkin mengontrol orang lain. Kita temukan perubahan paradigma baru dari teori kontrol ini. Bahwa yang kita lakukan guru bisa mengontrol murid itu sebenarnya ilusi. Bahwa kritik, cobi panjenengan penggali, ketika dikritik, apalagi kritikan-kritikan saat ini pedas ya. Di dunia Gen Z saat ini itu tidak ada batasan, apalagi di dunia media sosial itu tidak ada batasan untuk berkata-kata, untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kritik, apakah semakin menguatkan karakter atau justru menjatuhkan mental? Seperti yang dilakukan oleh netizen Indonesia. Ketika tidak suka dengan seseorang, ada seorangnya itu yang salah, dia dibully habis-habisan, mereka dirundung dengan kalimat-kalimat verbal, dengan kritikan-kritikan yang saya rasa sudah di luar kritik lagi kalau menurut saya, sarkasme dan seterusnya. Apakah itu akan menguatkan karakter mereka? Membuat menggali pihak-pihak. Kemudian bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ada lagi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa kepada anak-anak kita, kepada anak didik kita. Kalau menurut teori kontrol itu sifatnya hanya sementara, jadi itu hanya sebuah ilusi. Tidak akan mengubah anak, cara pandang anak, cara berpikir anak ke depannya nanti. Mungkin saat ini dia akan berubah, tapi kita tidak tahu. Ketika tidak ada stimulus, ketika tidak ada respon, apakah perubahan itu akan berlangsung lebih lama. Kita eksplorasi konsep yang kedua. Setelah kita mengetahui disiplin positif, disiplin diri, disiplin itu apa, apakah dengan hukuman akan membuat anak lebih berdisiplin, kita akan belajar teori motivasi hukuman dan penghargaan. Ketika untuk menyadarkan
diri anak, kita sebenarnya ingin membangun motivasi intrinsik, menyadarkan anak itu dari dalam dirinya sendiri, bukan dari motivasi ekstrinsik seperti adanya penghargaan dan hukuman. Teori motivasi menurut Diane Ghosh ini ada 3 teori motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Atau yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Yang satu dan kedua ini merupakan motivasi eksternal. Mari kita renungkan sekali lagi. Ketika kita datang ke sekolah tidak terlambat. Satu, apakah itu karena kita ingin menghargai diri kita sendiri dan ingin menjadi teladan bagi anak-anak? Atau kita sungkan dengan Pak Dion atau sungkan dengan teman-teman yang lain karena kita datang terlambat? Atau kita ketika datang awal, kita masuk kelas lebih awal, kita nanti akan mendapatkan pujian dari teman-teman. Bu Nana nek teko wisuk srowok kebioro wajib. Apakah dengan hal itu motivasi kita ketika kita lakukan dengan cara yang pertama dan yang kedua, maka motivasi itu sifatnya eksternal, tidak dalam jangka panjang. Yang kita inginkan adalah bagaimana kita menghargai diri sendiri, bagaimana kita mengetahui tanggung jawab itu dari dalam diri sendiri. Kita datang ke sekolah lebih awal, masuk kelas tepat waktu karena apa? Karena kita menghargai diri kita sendiri. Saya juga sering terlambat Bapak Ibu, mohon izin. Semoga kedepannya restitusi fokus pada solusi, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya kembali. Jadi dia bukan menghindar atau dihindarkan dari kelompoknya. Ini keyakinan kelas di sini bukan berarti keyakinan agama gitu. Ada yang Islam, ada yang Kristen gitu. Keyakinan di sini itu tujuan anak-anak, tujuan mulia anak-anak itu apa? Saya lebih percepat lagi. Keyakinan kelas itu sesuatu yang kita sepakati, yang disepakati bersama anak-anak. Kita bisa menentukan keyakinan kelas, bahkan keyakinan sekolah berdasarkan kesepakatan kita bersama. Mau dibawa kemana sekolah ini? Mau anak-anak ini inginnya mau seperti apa? Kan sudah ada peraturan, mengapa tidak ada peraturan saja? Mengapa keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas ini kembali ke tadi, kita akan membuka kesadaran diri anak-anak. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Bukan karena ada Pak Polisi, seperti saya. Kalau ada Pak Polisi saya bawa STNK, surat-surat lengkap dan memakai helm. Terkadang anak-anak itu sampai ke rumah saya yang di sana itu tanpa helm Bapak Ibu. Sering saya tegur anak-anak itu, tolong pakai helm, kan tidak ada polisi. Karena tidak ada polisi itu alasannya. Nah ini yang akan kita sadarkan kepada anak-anak untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan bersama yang telah disepakati. Ini yang kita inginkan nanti ada peraturan kelas, keyakinan kelas yang lebih kuat, kemudian membentuk lingkungan positif, akhirnya pembiasaan budaya positif itu tercipta. Nah ini contohnya peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, soal kita memaksa kembalikan buku ke tempatnya. Tapi kalau kita dengan keyakinan kelas, tanggung jawab saya bertanggung jawab dengan apa yang menjadi milik saya dan bukan milik saya. Dilarang mengganggu orang lain. Kita tekankan pada diri anak-anak bahwa menghormati orang lain itu penting. Nah, dan seterusnya itu. Kemudian kebutuhan dasar manusia seperti yang saya katakan tadi, setiap anak itu saya rasa tidak ada anak yang nakal, hanya saja terkadang di luar ekspektasi kita gitu ya. Mungkin mereka kebutuhan dasar mereka belum tercukupi. Contoh, ini kebutuhan dasar yang dimiliki setiap manusia. Ada 5 kebutuhan dasar yang mereka miliki. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, survive. Ada penguasaan, ada kebutuhan dasar kebebasan, ada kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima. Terkadang kita melihat anak-anak yang caper. Seperti murid saya di 10.1 itu ada zakat.
mumet, apa, ternyata dia itu butuh perhatian. Ternyata ada kebutuhan dasar yang belum dia penuhi. Oh, ternyata si Zaka ini di rumah itu dia seorang anak yatim. Dia harus bertanggung jawab, dia usianya sekian harus bertanggung jawab terhadap adiknya. Dia harus terpaksa didewasakan oleh keadaan karena orang tuanya meninggal. Kebutuhan dasarnya kasih sayang itu belum tercukupi. Terus kebebasan, ada anak yang sakar PDW. Seperti kalau saya melihat itu Dimas di 10-6 itu kebutuhan dasarnya untuk kebebasan dia itu kayaknya belum terpenuhi. Dia itu bagaimana caranya, ya apa caranya bisa keluar dari kelas itu dan sakar PDW. Dia ini pengen turu, dia pengen apapun, nggak ada yang melarang gitu. Kalau si Dimas itu, ini 5 kebutuhan dasar. Oke Pak, merdeka. Kemudian eksplorasi konsep selanjutnya yaitu posisi kontrol. Sebaiknya kita sebagai guru, kita memposisikan diri kita seperti apa sih? Menurut Diane Gosden ini ada 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Ini identitas yang gagal ya, karena kontrol dari luar. Kemudian pembuat rasa bersalah, ini terkadang saya lakukan. Tolong ya, jangan kecewakan ibu. Tolong jangan kecewakan Bu Budi. Saya yakin kamu bisa. Nah, ini sebenarnya itu membuat kesadaran hanya motivasi ekstrinsik saja. Kemudian ada identitas berhasil atau identitas sukses, kontrolnya motivasi dari ekstrinsik. Tapi kita sebagai teman dan sebagai pemantau. Kalau sebagai teman, kita memposisikan anak, kita menghargai anak. Tapi sayangnya di posisi teman ini terkadang anak-anak itu tidak mengetahui apa nih, walah bubudiai, walah. Nah, sudah ada hal, ada karakter yang meremehkan alah. Nah, ini akhirnya anak-anak ketergantungan. Wis kapopo kok sing ngawas ujian bubudi santai dhisik, garepe dhisik. Nah, ini salah satunya. Kemudian pemantau itu seperti kita mengingatkan ke anak-anak peraturannya apa, kamu harus apa, bagaimana konsekuensinya. Nah, kita sebagai yang diharapkan di teori kontrol ini kita bisa menjadi manajer. Kita menjadi manajer terhadap anak-anak kita mencari solusi, kita berikan tawaran yang win-win solution tadi kepada anak-anak. Jadi kita benar-benar menghargai anak-anak itu. Nah, ini sebagai pemantau ya. Kalau kamu tidak seperti ini, saya akan ini. Kemudian cara memperbaikinya, bagaimana posisi kita adalah sebagai manajer untuk memperbaikinya. Ini adalah cara terbaik untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada pada diri anak, yakni segitiga restitusi. Restitusi tadi kan menciptakan keseimbangan dan harmonisan di anak-anak. Ada 3 tahapan dalam restitusi ini. Sebenarnya ini dari diseminasi yang saya sampaikan. Kita sebaiknya memposisikan kita sebagai manajer. Yang pertama, ketika kita menghadapi tantangan, anak-anak, anggap saja ada anak yang suka bolos sekolah. Ada anak saya ini di 10-1, bukan bolos ya, tapi tidak masuk tanpa keterangan, tapi ada saja gitu keterangannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita tidak menghadir, kita tidak menjudgment anak-anak itu. Kamu salah, mengapa kamu nggak masuk? Kemarin kamu apa ya, dan seterusnya. Karena setiap orang seperti Pak Sidik dan Bu Sri tadi, setiap orang memiliki alasan tersendiri. Mengapa Adelia sering terlambat sekolah? Mengapa Sera sering terlambat sekolah? Kita tanyakan terlebih dahulu, kita tegakkan identitasnya. Mengapa kamu terlambat? Oh, karena saya tadi pernah saat itu di depan bersama Pak Alam sama Pak Faris, itu ada anak yang terlambat cukup lama, Sera 10.04 itu. Iya, saya tidur jam 4 pagi Bu, perempuan. Terus sekarang sudah datang ke sekolah, bangun jam berapa? Jam 6. Tidur jam 4, bangun jam 6. Apa yang kamu lakukan? Main game. Nah, ini saya tegakkan lagi. Terus kemudian saya validasi kesalahannya itu. Iya sih, memang benar, asik sekali main game itu sampai tidak terasa. Bahkan waktu malam terlihat, iya Bu, seru Bu main game itu. Saya
Nggak terasa Bu, ternyata waktu sudah pukul 4 loh gak pun sholat tapi tanduk boten. Dia mungkin terlalu capek nih. Ya melampaui itu. Saya validasi bahwa dia oke, benar apa yang saya lakukan. Kemudian kita sadarkan ke anak-anak, benar tasing sampean lakoni. Apakah apa yang sudah kamu lakukan itu sesuai? Kita tanyakan keyakinannya. Akhirnya dia merasa, iya Bu, saya sepertinya hal yang saya lakukan ini kurang sesuai. Terus bagaimana kira-kira tujuanmu, nilai kebajikan apa yang ini? Sebenarnya ya saya ingin tidak terlambat sekolah Bu. Piye caranya? Dia terbuka kesadarannya. Dia akhirnya ya bos, nanti besok saya tidak akan melakukan hal ini lagi. Masih terpantau ini kemarin di ujian ada sedikit terlambat, tapi tidak terlambat terlalu panjang dari catatan yang disampaikan di Pak Didik kemarin di grup itu. Saya melihat apakah ada share, tidak ada share, sepertinya dari 10.4 sudah tidak terlambat lagi, alhamdulillah. Nah ini yang saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Inti dari determinasi ini sebaiknya kita memposisikan diri kita sebagai manajer untuk membuka motivasi intrinsik pada diri anak sehingga dampak pembelajaran ini dapat berkelanjutan dan sepanjang hayat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada yang perlu kita diskusikan, monggo saya beri kesempatan. Monggo Bapak Ibu. Pak Udin, monggo. Monggo Pak Udin. Nggih, Pak Udin. Oh, Pak Siti. Pak Udin rumiyin nggih, manten iki Pak Siti. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa materi yang disampaikan oleh Bu Budi. Semoga menambah semangat kita untuk mendampingi anak-anak kita. Bu Budi, mohon maaf ketika saya melihat dari posisi yang berbeda atau posisi yang sama. Mohon nanti dibetulkan kalau itu saya melihat dari angle yang sama, gitu ya. Ya. Maksud saya begini. Oke, saya setuju bahwa anak-anak itu harus dimotivasi untuk merdeka. Kemudian juga misalnya kelas tadi apa mulai kelas tadi kemudian. Iya, keyakinan kelas dan lain sebagainya. Cuman saya khawatir aja secara pribadi kalau saya melihat itu kemerdekaan itu yang dimaksud untuk pemahaman saya adalah merdeka yang berprofil Pancasila, pendidikan Pancasila gitu, belajar Pancasila. Artinya tidak merdeka yang menimbulkan yang bebas merdeka itu sakar dhewe sakmose iso ngongkon awake sakar dhewe. Nah, termasuk yang tadi tidur sampai jam 4 itu kan perintah diri sendiri. Merdeka itu kan ya, itu merdeka. Demikian juga yang kemudian hanya sekedar ngopi dan wifi gratis bisa berbebas-bebas merdeka gitu ya. Nah, maksud saya ketika kita menyampaikan bahwa anak-anak itu harus merdeka, apakah tidak sekalian tidak biar tidak parsial begitu, sekaligus dibulatkan bahwa merdeka yang dimaksud di sini adalah pada kerangka profil pelajar Pancasila, di mana kritis, inovatif dan lain sebagainya itu adalah tetap berketuhanan yang Maha Esa. Kalau saya mau begitu, tentu ini walaupun mungkin apa yang saya sampaikan lola teman narasumber gak ngono yo. Misalnya dari buku narasumbernya tidak begitu yo Allah, cuman kan saya ini kan takut
kalau anak-anak itu seperti koyok 12 MIPA 4 yang lalu itu saya anggap juga akibat perintah diri sendiri sehingga gak tahu nebusin Pak. Betul itu. Dewi Sekar. Itu juga buah daripada perintah diri sendiri yang sakar PDW begitu. Nah, oleh karena itu sekali lagi kalau saya lebih kalau salah mohon maaf, menurut saya adalah berkebiasaan yang berprofil pendidik pelajar Pancasila, di mana di sana ada ruhnya yang tidak bisa hilang adalah yang berketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih Bu Budi. Langsung baik, terima kasih Pak Udin. Pak Udin ternyata perhatian sekali ya. Pak Udin itu memiliki kekhawatiran yang luar biasa terhadap anak-anak kita. Jangan merdeka ini nanti merdeka lolos akan PDW seperti yang dilakukan Sera atau Dewi Sekar atau Sekar Dewi Sekar itu tadi. Merdeka itu kalau menurut Ki Hajar Dewantoro itu tidak hanya terlepas dari perintah kan, tapi juga cakap memerintah dirinya sendiri. Memerintah dirinya sendiri ini yang seperti apa? Nanti jangan-jangan sama dengan seperti Dewi Sekar ini, Sakar PDW. Benar Pak Udin, saya setuju dengan Pak Udin bahwa yang dikatakan anak-anak yang merdeka itu tidak terlepas dari tujuan kita bersama tadi, yakni tujuan kita adalah menuntut anak-anak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, yakni merdeka yang memiliki yang kita kenal dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang sudah disampaikan di depan tadi. Mereka memiliki nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama. Terima kasih Pak Udin. Monggo Pak Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk teman-teman yang biasa ceramah ya, agak seperti itu di Pak Irfan. Ini kadang-kadang kita sering diputarkan ya. Itu Pak Ustadz mesti paham. Misalnya kulu mauludin yuladuna fitrah ya. Manusia lahir pakai. Nah, itu yang harus dipahami. Menurut saya maknanya tidak ya. Dalam masalah keimanan manusia itu lahirnya fitrah. Jadi fitrah apa? Itu adalah siap menerima tauhid. Dia siap menerima Islam. Itu dalam masalah keimanan. Jadi kalau jenengan mengatakan tidak seperti itu, jangan. Katakan aja itu dalam masalah keimanan. Tapi kalau dalam pengembangan diri masalah bakat itu sudah diberi modal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti sokoy-koy ditatakno, oh itu salah berarti. Enggak. Itu ya. Jadi mohon sing paham-paham ya mau aku. Itu yang pertama ya. Jadi katakan aja di dalam masalah pengembangan diri, masalah bakat Bapak Ibu, Allah sudah memberikan modal. Kalau mau kulu mauludin al fitrah dalam masalah penerimaan ketauhidan, penerimaan Islam, itu memang dari lahir sudah dari sononya itu dia itu sudah siap. Fitrah artinya menerima keesaan Allah. Ngoten nggih. Nah, ini pas ketepaan ini. Niku usulan. Niki kita itu kadang-kadang oleh dalam batin saya ini saya diamal kurikulum merdeka P5 itu aku paling ini berdiri teori cari benar ya, teori prakteknya iya betul. Ini mandiri ini kalau harus dua ulangan ini tambah mandiri apa ini. Nah cobalah kita jual-jual masuk teori tak lah. Piye carane ben prakteknya? Apakah memang itu hanya untuk teori? Apakah kita yang tidak bisa menerapkan teori itu? Ayo fotografi Pak Dudi ya. Tapi arek-arek kok tambah gak mandiri gitu loh. Mau tambah semua sing yo ponak aku dhewe sing gak iso fisika
ulangan satu. Aduh. Tak delok sing tanda tangan ulangan sapa ya sing gak enak jenenge. Wah, iki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sidik. Oh, luar biasa sekali Pak Sidik ini ya. Kemudahan dong Pak Sidik. Terima kasih atas koreksinya Pak Sidik. Kemarin sempat saya perdebatkan dengan Pak Irfan itu sudah tentang kelahiran anak-anak yang dari lahir suci bersih itu. Saya setuju dengan Pak Sidik. Kemarin itu sempat saya perbincangan dengan Pak Irfan, ini loh teori agama sampai teori yang ada di sini itu berbeda. Dan kalau menurut keimanan dan ketauhidan itu memang benar. Saya setuju dengan Pak Sidik ini. Tapi terima kasih Pak Sidik atas koreksinya. Tetapi menurut keilmuan, bakat dan minat itu telah dimiliki anak-anak sejak lahir gitu. Bukan, sama. Dalam masa itu kertas putih itu dalam masalah tauhid fitrah memang. Nah, tapi kalau di dalam masalah pengembangan bakat, Allah sudah memberikan modal. Nah, itu yang tinggal kita kembangkan. Ya betul, terima kasih atas koreksinya Pak Sidik. Lalu bagaimana caranya agar kita ini bukan sekadar teori, nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Baik, kita di sini kan tidak sendiri, kita adalah tim. Mari kita bersama-sama bagaimana mewujudkan anak-anak yang mandiri ini. Seperti Abdillah, fisikanya nilainya 100 ya. Oh enggak, 33. Oh 33, oh berarti kurang lebih sama dengan saya, nilainya 18 di saya. Warnanya 100. Itu kenapa ya? Atau kita renungi, kita kan tidak sendiri, kita semua adalah guru. Mari kita renungi apakah kita sudah benar-benar membersamai anak-anak itu bisa bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan seterusnya itu. Mari kita belajar bersama-sama untuk membersamai anak-anak mencapai tujuan, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Terima kasih, Bapak. Baik, sepertinya waktu menunjukkan lebih ini. Ngapunten ya Pak Didi. Saya akhiri dari saya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ada salah kata yang kurang berkenan di hati panjenengan sedoyo. Saya mohon maaf yang seterusnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Arianto, guru fisika SMA Negeri Bandar Kedungmulyo Jombang. Saya adalah teman sejawat Ibu Budi Susilawati, CGP Angkatan 10. Saya akan memberikan umpan balik tentang diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh beliau di sekolah kami. Bahwasanya budaya positif ini sangat bagus sekali dan sangat layak kita gunakan di SMA Negeri Bandar Kedungmulyo karena efeknya akan sangat luar biasa, akan memberikan budaya positif tentunya bagi anak-anak dan warga sekolah pada umumnya. Banyak sekali materi yang disampaikan oleh Bu Budi, antara lain 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang paling menarik adalah segitiga restitusi, di mana anak dipicu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan mengetahui apa yang akan dilakukannya kelak untuk memperbaiki tingkah laku mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.